Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mamang. Di kesempatan kali ini Mamang bukan mau membuat video tentang bagaimana cara membuat kopi, tapi Mamang akan membuat video dan membahas bagaimana cara berbisnis di dunia perkopian. Dan buat teman-teman yang ingin tahu berapa modal yang harus dikeluarkan untuk alat-alat kopi, tonton terus video ini sampai selesai. Dan kali ini Mamang kedatangan tamu yang ingin memulai atau baru ingin baru sih namanya itu hitungannya, baru mau terjun di dunia perkopian. Tunggu sebentar, kali ini ya kita panggil orangnya ya. Kita sudah kedatangan orangnya ya. Gimana bro, kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi apa nih yang mau ditanyain nih? Ya kan kali aja Mamang bisa jawab atau bisa bantu lah. Jadi gini Mang, sebetulnya saya mau bertanya, saya ingin membuat kedai kopi, cuman saya masih bingung alat dan bahan yang digunakan tuh apa saja, terus untuk biayanya itu berapa gitu. Budget saya itu sekitar kurang lebih di bawah 10 juta. Jadi para Mamang, alat yang harus saya beli untuk menekan budget dan lain-lainnya gimana? Oh, jadi ini masalah budget ya. Iya. Dan untuk alat-alat kopinya. Kalau untuk alat-alat kopi itu ini yang diperlukan ya, grinder. Grinder itu perlu, karena tidak mungkin ibarat kata mau giling kopi pakai blender ya kan? Jadi harus pakai grinder. Kalau untuk grinder ini kisaran harga sekitaran 700 atau 500, dia setiap merek itu beda-beda harganya. Dan juga ada namanya rock presso ini untuk menghasilkan espresso. Ini penting, bisa dibilang ya penting lah, sangat penting lah ya kan. Ini kalau untuk rock presso ini, kalau harga barunya itu sekitaran 2.500.000. Tapi kalau harga secondnya mungkin sekitaran 1 juta lebih lah. Tapi kalau saran Mamang sih lebih bagus beli yang baru ya. Dan juga kettle. Kettle ini harganya itu beda-beda. Cuma kalau yang begini kita ambil yang begini lah hitungannya, sekitaran harga 250, sekitaran segitulah. Sebetulnya ada yang di bawah lagi, cuma kalau mau ambil yang lebih bagus, lebih mahal, lebih bagus. Dan juga Vietnam drip ini harganya sekitaran 65 ribuan lah, itu untuk yang 200 mili. Dan juga shaker ini sebetulnya tidak terlalu penting ya kan, cuma alangkah bagusnya untuk dibeli, karena untuk yang SS itu kadang ada yang untuk di shaker lah. Dan juga French press ini aslinya sih untuk kopi ya, supaya lebih simpel untuk di rumah. Cuma kadang itu digunakan buat menghasilkan foam ya, jadi ya ini harus ada juga. Harganya itu sekitaran 100-an lah ini lebih. Dan juga ini tadi untuk shaker ini harganya sekitaran 100-an juga sih. Dan juga Vietnam ini dripper V60 itu penting juga, harganya itu sekitaran 85 ribuan. Beda merek beda harga, cuma kalau untuk yang ini harganya 85 ribu. Dan juga Aeropress ini penting, dibilang penting, dibilang enggak ya enggak juga sih. Soalnya untuk penikmat Aeropress ini untuk di Samarinda itu kurang ya, kalau di daerah lain kurang tahu. Kalau ini harganya sekitaran 300 ribuan. Dan juga scale ini penting, karena kita untuk nimbang apa itu, jadi penting. Kalau untuk scale ini harganya
yang ini ya harganya itu sekitaran 250-an. Kalau mau pakai yang lebih murah bisa. Jadi kalau di total mungkin harganya itu sekitaran untuk semua ini ya sekitaran 4.700-an kali ya, intinya di bawah 5 juta itu untuk alat. Jadi apa lagi? Oh iya bang, yang membedakan kettle murah sama mahal itu gimana? Yang bedanya apa? Untuk harga yang 200 ribuan dengan harga yang puluhan ribu. Yang membedakan itu dari ketahanannya sih. Kalau kettle yang murah, untuk kettle yang murah itu kadang itu kan ada orang yang langsung dari kettle langsung ke kompor. Ada juga yang pakai ceret lain, dipanaskan ceret itu baru dimasukkan di kettle. Nah kalau yang murah itu kadang itu dari ininya apa sih, solderan ya istilahnya ya, solderannya itu kadang lebih cepat meleleh itu kalau yang murah. Kalau yang mahal itu agak kuat. Sama nanya juga bang, apa tentang timbangan? Itu yang membedakan timbangan biasa dengan timbangan kopi apa? Yang bisa disebutkan timbangan buah gitu. Bedanya timbangan buah dengan timbangan kopi apa? Beda. Kalau timbangan buah itu per kilo, tidak bisa per gram. Ya. Kalau timbangan kopi dia bisa pakai per gram, per mili, per kilo juga bisa. Gitu. Karena kopi bukan, kita jualan kopi bukan dengan timbangan 1 gelas sekian kilo, enggak, tapi sekian gram. Itu. Apakah untuk membuka kedai kopi itu memiliki prospek yang bagus untuk kedepannya? Prospek yang bagus maksudnya prospek apa nih? Untuk apa kedai kopi ini untuk kedepannya itu akan tetap bertahan atau memang ada masanya untuk akhir? Jadi kalau untuk yang itu, ini kalau cara pandang saya ya, kopi itu nggak ada matinya, karena penikmatnya banyak, laki-laki, perempuan, yang muda, yang tua, ya kan? Itu penikmatnya selalu ada. Jadi untuk kopi ini nggak ada matinya. Yang tua mati, yang muda ada, yang muda jadi tua, bahkan ada generasinya lagi. Jadi nggak ada matinya. Jadi akan tetap bertahan akan lama berarti ya untuk kopi ini. Lama. Terkecuali kopi itu nggak ada, biji kopi nggak ada, baru mati. Kalau semasih biji kopi ada, nggak ada matinya. Sama bertanya tentang untuk usaha kopi, kedai kopi itu bisa memberikan keuntungan nggak? Untuk kedai kopi itu keuntungannya tuh besar, tapi tergantung bagaimana kitanya ini mengatur keuangan, mengelola keuangannya. Sangat besar keuntungannya, bisa dibilang menjanjikan. Tapi kalau misalkan kayak apa ya, kayak saya salah ngatur keuangannya, nggak bakalan ada untungnya. Sama yang terakhir, pertanyaan terakhir bang. Jadi saran untuk Mamang itu untuk orang yang baru bermulai usaha kopi itu gimana? Untuk orang yang baru mulai di dunia perkopian itu harus kuat mental, karena makin ke depan kedai kopi itu makin banyak. Nah, kedai kopi makin banyak dan kita itu harus mempertahankan rasa. Kita mempertahankan rasa itu supaya apa? Supaya customer kita itu nggak berpaling, tetap sama kita. Dan juga kita harus gimana ya, harus merangkul customer supaya customer itu merasa nyaman di kedai kita. Mungkin sih bang, mungkin itu yang dapat yang saya tanyakan. Mungkin terima kasih. Oke, terima kasih sudah bertanya-tanya ya kan. Ya mudah-mudahan dengan informasi yang bisa Mamang berikan
bisa inilah, bisa apa hitungannya itu apa ya teman-teman ya, bisa membantu lah, kiranya bisa membantu, kiranya itulah yang bisa Mamang kasih tahu, Mamang informasikan lah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah ya. Cukup. Oke, pertanyaan sudah selesai teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau memulai usaha di bisnis perkopian, itu kuatkan mental ya, kuatkan mental dan hitungan, bukan hitungan sih, harus dipikirkan dengan matang. Karena apa, kalau kalian cuma ikuti apa ya nama bahasanya, ikuti tren, kalian bakalan tidak bertahan lama. Kalian harus tetap ini apa ya, tetap A few moments later. tetap konsisten, tetap sabar aja ya kan. Dan kalau bisa kalian jadikan hobi, usaha kalian jadikan hobi, biar nggak ada ngerasa tertekan lah. Oke, Mamang ngerasa cukup untuk video kali ini. Sekian dari Mamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.